salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyerang berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau lansia. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit plasmodium dari gigitan nyamuk malaria Anopheles. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 219 juta kasus positif malaria di 109 negara endemis. Indonesia merupakan salah satu negara endemis malaria dengan jumlah kasus yang tinggi, terutama di Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan konfirmasi lab mikroskopis dan RDT pada tahun 2017, tercatat sebanyak 3.644 penduduk di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terinfeksi penyakit malaria. Sedangkan di tahun 2018, kasus malaria menurun menjadi 2.052 penduduk. Namun, jumlah tersebut masih menduduki 3 besar di Provinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Padang Lawas Utara. Penanganan serta pencegahan malaria dapat diamati dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor tindakan mencegah malaria, kemudian kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan. Dalam rangka mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit malaria, maka dilakukan penelitian menggunakan metode regresi logistik linear dengan membandingkan 3 model, yaitu model Likit, Probit, dan Linear. Nah, hal ini bertujuan untuk menentukan model mana yang paling sesuai dan paling akurat. Nah, terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit malaria. Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kuswati, yaitu mengenai aplikasi regresi linear berganda pada hubungan kepadatan hunian dan perilaku menguras bak mandi dengan kejadian penyakit malaria di Indonesia. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Vera Mayasanti mengenai pemodelan jumlah kasus malaria di Indonesia menggunakan generalized model linear. Berdasarkan penelitian tersebut, pembaruan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi penyakit malaria menggunakan metode regresi logistik linear dengan membandingkan 3 model, yaitu Likit, Probit, dan Probit linear. Selain itu, penggunaan variabel pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penggunaan metode regresi logistik linear dirasa paling sesuai karena tidak membutuhkan asumsi bahwa residual berdistribusi normal, sebab pada regresi jenis ini mengikuti distribusi logistik. Selain itu, variabel respon dalam penelitian ini terdiri dari 10 kategori yang dilakukan dengan angka 1 dan 4. Nah, dengan demikian, pada penelitian ini dirasa metode regresi logistiknya yang sesuai. Selanjutnya, sumber data yang digunakan pada analisis regresi logistik linear ini berasal dari skripsi Desi Rotua Natalia CHR yang merupakan salah satu mahasiswa S1 jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 yang berjudul Pemodelan Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi Infeksi Malaria dengan Logistik Linear. Data yang digunakan merupakan hasil observasi dari 326 sampel. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan untuk model regresi logistik linear dalam penelitian ini terdiri dari variabel respon dan juga variabel prediktor, di mana variabel responnya adalah pemeriksaan mikroskopis, yang mana 0 adalah tidak terinfeksi penyakit malaria dan 1 adalah terinfeksi penyakit malaria. Untuk variabel prediktornya sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu tindakan mencegah malaria, yang mana 0 adalah tindakan mencegah malaria baik dan 1 adalah tindakan mencegah malaria buruk. Kemudian yang kedua adalah kualitas tenaga kesehatan, yang mana 0 adalah tenaga kesehatan baik dan 1 adalah tenaga kesehatan buruk. Yang ketiga adalah pemakaian obat nyamuk, yang mana 0 sudah memakai obat nyamuk besar dan 1 belum memakai obat nyamuk besar. Yang keempat adalah akses tenaga kesehatan, yang mana 0 adalah akses tenaga kesehatan baik dan 1 adalah akses tenaga kesehatan buruk. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk studi kasus menggunakan regresi logistik linear pada penelitian kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi infeksi malaria. Yang kedua, membuat statistika deskriptif berdasarkan data yang telah diperoleh. Yang ketiga, membentukkan model awal regresi logistik linear. Yang keempat, pengujian rasio likelihood untuk model awal regresi logistik linear. Yang kelima, pengujian Ward untuk model awal regresi logistik linear. Yang keenam, pembentukan model akhir regresi logistik linear. Yang ketujuh, melakukan estimasi parameter berdasarkan model terbaik yang telah diperoleh. Yang kedelapan, pengujian goodness of fit untuk model akhir regresi logistik linear. Dan yang kesembilan adalah menyimpulkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu analisis menggunakan model logit linear. Nah, sebelum melakukan analisis menggunakan model logit linear, diperlukan uji kesesuaian apakah model logit linear tersebut sesuai secara statistik atau tidak. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan uji deviance, Pearson, maupun uji Hosmer-Lemeshow dengan perumusan hipotesis yaitu H0, model logit linear sesuai, H1, model logit linear tidak sesuai. Didapatkan
tabel uji kesesuaian model logit biner sebagai berikut. Berdasarkan tabel berikut, didapatkan nilai-nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi alfa yaitu 0,05 sehingga dapat diambil keputusan gagal tolak H0 dengan kesimpulan bahwa model logit biner ini telah sesuai untuk memodelkan data pengaruh tindakan pencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan terhadap resiko terinfeksi penyakit malaria. Nah, setelah melakukan uji kesesuaian logit biner, didapatkan juga nilai deviansi R-square. Nah, didapatkan nilai deviansi R-square yaitu 52,85% dengan kesimpulan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respon sebesar 52,85% dengan 47,15% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan di dalam model. Selanjutnya yaitu koefisien dan nilai VIV. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai VIV untuk masing-masing variabel prediktor yaitu kurang dari 10, sehingga seluruh variabel prediktor ini tidak terindikasi multikolinearitas dan telah memenuhi asumsi model logit biner. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien dan standar deviasi parameter model logit biner dapat dibuat suatu pemodelan logit biner berdasarkan nilai koefisiensi dari masing-masing parameter, dan berikut adalah persamaan untuk model logit biner dalam penelitian ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan persamaan model logit biner dengan bantuan software Minitab, didapatkan deviansi tabel sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan diuji serempak dengan tujuan untuk menguji secara serempak apakah semua parameter berpengaruh signifikan terhadap model regresi atau tidak. Nah, dari tabel deviansi tabel berikut didapatkan nilai p-value pada regresi adalah 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dengan kesimpulan bahwa variabel tindakan mencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh secara serentak terhadap variabel pemeriksaan mikroskopis infeksi, atau dapat dikatakan variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, selanjutnya setelah melakukan uji serempak akan dilanjutkan dengan uji individu. Nah, uji individu ini bertujuan untuk menguji apakah variabel prediktor berpengaruh secara signifikan terhadap pemeriksaan mikroskopis infeksi malaria atau tidak. Berikut disajikan tabel deviansi dan perhitungan untuk statistik Wald-nya. Berdasarkan output dan perhitungan statistik uji pada tabel berikut, didapatkan kesimpulan bahwa variabel tindakan mencegah malaria, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap pemeriksaan infeksi malaria. Namun, pada variabel kualitas tenaga kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan infeksi malaria. Selanjutnya yaitu akan dilakukan perhitungan nilai odds ratio untuk variabel-variabel prediktor yang signifikan. Yang pertama yaitu nilai odds ratio untuk variabel prediktor X1, yaitu didapatkan nilai OR1 sama dengan 10,3082, yang mana dapat disimpulkan bahwa peluang faktor tindakan mencegah malaria yang buruk dapat mempengaruhi infeksi malaria sebesar 10,3082 lebih besar dibandingkan dengan faktor tindakan mencegah malaria yang baik. Selanjutnya yaitu nilai odds ratio untuk variabel prediktor X3, didapatkan perhitungan nilai odds ratio X3 yaitu sebesar 32,7271, di mana dapat disimpulkan bahwa peluang faktor belum memakai obat nyamuk besar dapat mempengaruhi infeksi malaria sebesar 32,7271 kali lebih besar dibandingkan faktor yang sudah memakai obat nyamuk. Selanjutnya yaitu nilai odds ratio untuk variabel prediktor X4, didapatkan nilai OR4 yaitu 0,3129, di mana bahwa peluang faktor akses tenaga kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi infeksi malaria sebesar 0,3129 kali lebih besar dibandingkan dengan faktor akses tenaga kesehatan yang baik. Selanjutnya yaitu model probit biner. Namun sebelum melakukan analisis pendekatan model probit biner, maka diperlukan uji kesesuaian dengan menggunakan uji deviance Pearson maupun uji Hausner-Lanzhou, dengan H0 merupakan model probit biner sesuai dan H1 merupakan model probit biner tidak sesuai. Dan didapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Lalu berdasarkan hasil pengujian tersebut, jika menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, maka hasil pengujian tersebut lebih dari 0,05 sehingga dia
ambil keputusan gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model probit biner sesuai untuk memodelkan data pengaruh tindakan mencegah malaria, mengatasi infeksi malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan terhadap resiko terinfeksinya penyakit malaria. Lalu selanjutnya untuk memodelkannya yaitu didapatkan nilai deviance R-square-nya di mana didapatkan hasil 52,87%. Berdasarkan hasil deviance R-square tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 52,87%, sedangkan 42,13% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Lalu selanjutnya ada koefisien beta dan Vip, di mana untuk mendeteksi ada atau tidaknya multicollinearitas dalam model probit biner maka dapat diketahui melalui nilai toleransi dan nilai variance inversion factor atau Vip, di mana didapatkan hasil untuk setiap variabel prediktornya dari X1 sampai X4 didapatkan nilai Vip sebesar berikut. Lalu berdasarkan hasil tersebut maka nilai Vip-nya kurang dari atau lebih kecil dari 10 sehingga seluruh variabel prediktor tidak terindikasi multicollinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multicollinearitas antar variabel independen dan telah memenuhi asumsi model regresi probit biner. Untuk koefisien dan standar deviasi parameter model probit biner adalah sebagai berikut. Nah, setelah menemui uji asumsi, selanjutnya yaitu dilakukan pemodelan model probit biner berdasarkan nilai koefisiensi dari masing-masing parameter. Lalu selanjutnya yaitu adalah melakukan pendugaan model regresi probit biner. Model probit biner merupakan pemodelan regresi yang didasarkan pada konsep probabilitas dengan fungsi link inverse fungsi distribusi normal baku. Nah, menggunakan software Minitab diperoleh output deviance tabel. Perhitungannya sebagai berikut. Lalu setelah mendapatkan estimasi parameternya, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap parameter model logik biner. Berdasarkan output Minitab didapatkan nilai statistik uji G yaitu 206,11 dan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Dan demikian dapat diambil keputusan untuk menolak H0 sehingga disimpulkan bahwa variabel tindakan mencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, bakar, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh secara serentak terhadap variabel pemeriksaan mikroskopis infeksi malaria, atau dapat dikatakan variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Jadi jika hasil pengujian secara serentak signifikan, maka dilanjutkan dengan melakukan uji individu untuk masing-masing variabel prediktor dengan rumusan hipotesis H0 sama dengan beta I sama dengan 0 dan H1-nya beta I tidak sama dengan 0 dengan I-nya 1 sampai 4. Dengan menggunakan hipotesis 0 ditolak apabila nilai p-value lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Perhitungan statistik uji Wald-nya untuk masing-masing variabel X1 sampai X4 adalah sebagai berikut. Berdasarkan output dari perhitungan statistik uji pada perhitungan berikut tadi didapatkan kesimpulan bahwa variabel tindakan mencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap pemeriksaan mikroskopis infeksi malaria. Selanjutnya yaitu ada efek marginal variabel signifikan, didapatkan hasil sebagai berikut. Terakhir ada ketepatan klasifikasi model probit biner dengan menggunakan software SPSS. Tabel klasifikasi model probit biner sebagai berikut. Dan demikian ketepatan klasifikasi model regresi logistik biner berdasarkan output di atas adalah 89%. Selanjutnya adalah ukuran asosiasi model regresi logistik biner. Pasangan sesuai, konkordan, dan tidak sesuai diskordan menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi data. Semakin banyak pasangan yang sesuai dengan data yang dimiliki, maka semakin baik pula kemampuan untuk memprediksi model. Nah, berikut merupakan tabel ukuran asosiasi model regresi logistik biner. Nah, dari tabel tersebut didapatkan total sebesar 21.659 pasangan dengan nilai respon yang berbeda-beda. Pasangan concordance sebesar 19.948 atau 92,2%, pasangan discordance sebesar 889 atau 4,1%, dan pasangan peace sebesar 812 atau 3,7%. Nah, untuk mengukur atau menghitung ukuran asosiasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Summersby atau nilai Guttman-Kruskal gamma atau nilai Kendall-Stau. Nah, untuk perhitungan Summersby seperti pada gambar di atas. Nah, untuk simbol NC itu menunjukkan jumlah pasangan konkordan, ND menunjukkan jumlah pasangan diskordan, NT menunjukkan jumlah pasangan peace. Nah, dari nilai Summersby ini didapatkan nilai sebesar 0,88, yang artinya hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 88%. Selanjutnya adalah perhitungan nilai Guttman-Kruskal
kelompok gamma, yaitu didapatkan nilai sebesar 0,91 yang menunjukkan bahwa nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 91%. Nah, selanjutnya perhitungan dengan menghitung nilai Kendall-Stau seperti blackboard didapatkan hasil sebesar 0,36 yang menunjukkan bahwa nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 36%. Selanjutnya, setelah dilakukan uji untuk logit biner, probit biner, dan compit biner, selanjutnya akan dilakukan perbandingan. Manakah dari ketiga link tersebut, manakah yang terbaik dengan menggunakan ketepatan klasifikasi. Didapatkan ketepatan klasifikasi untuk logit biner sebesar 0,889571 dan untuk probit biner yaitu 0,889571 dan untuk nilai compit yaitu 0,886503. Sehingga pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik pada logistik biner kali ini yaitu link logit dan link probit. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan, terdapat 4 variabel prediktor yang diduga mempengaruhi faktor resiko infeksi malaria, yakni variabel tindakan mencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan. Apabila dianalisis menggunakan analisis regresi logistik biner dengan pendekatan model logit, probit, dan compit biner, maka didapatkan hasil analisis jika menggunakan logit biner, variabel tindakan mencegah malaria, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh signifikan. Sedangkan hasil analisis menggunakan regresi model probit biner dapatkan bahwa variabel tindakan mencegah malaria, kualitas tenaga kesehatan, pemakaian obat nyamuk, dan akses tenaga kesehatan berpengaruh signifikan. Sedangkan hasil analisis menggunakan regresi model compit biner didapatkan bahwa variabel kualitas tenaga kesehatan dan pemakaian obat nyamuk berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan mikroskopis infeksi malaria. Ukuran asosiasi seberapa baik model dapat memprediksi data adalah sebesar 88% berdasarkan nilai Somers D, 91% berdasarkan nilai Goodman-Purcell gamma, dan 36% berdasarkan Kendall-Stau. Dengan menggunakan ketepatan klasifikasi dengan menggunakan regresi model probit dan juga logit yaitu 89%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.